depan. Ini ngantarnya ke sini. Oh, siap. Jadi kita bisa anu dulu, kopi ya. Ya, ini semua sudah oke. Bu Rektor juga diajak sini. Hari-hari Bu Rektor, pembicara, moderator sini. Nama boleh saling. Ini sabunnya kertu ya. Oh enggak Pak TP ya. Baru aja ya, baru sepekan, cuma kemarin jadi ini jangan lupa di sini. Jangan lupa kami mereka akan ke sini tanggal 20, 19 dan 20. Baik Pak. Kawan-kawan, kita mulai yang seminar ya. Mari kita mulai yuk. Diatur aja kita. Mungkin ini Pak Wamen. Hadirin sekalian, selamat datang di Mercure Hotel Ancol Jakarta dalam acara Seminar Nasional Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada ke-14 Jakarta 2024. Untuk mempersingkat waktu, maka akan menuju kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada dengan dirijen adalah Andi Titin Septianti. Kami persilahkan.
dimulai. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kagama. Nah, ini lupa lagi nih. Kalau salam kagama, guyup rukun migunani. Ini artinya sudah lama nggak ketemu. Ulangi ya. Siap? Oke. Salam kagama. Mantap. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua 1 PP Kagama, Bapak, kalau Kagama bukan Bapak, Mas Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Wakil Rektor Mas Ari Sujito. Tadinya saya menyiapkan pantun untuk Bu Opa, karena yang hadir Bu Rektor, saya rubah pantunnya. Bunga sotong, bunga melati, tumbuh subur di tengah telaga. Mas Ari Jito yang baik hati, tulus membantu Kagama sekuat tenaga. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Guru Besar, Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, para dekan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang hadir, dan yang terkhusus Mas dan Mbak peserta seminar nasional yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Gusti yang Maha Agung, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam sebuah acara yang sangat penting bagi kita semua, yaitu seminar yang mengambil tema membangun kapabilitas teknologi untuk kemajuan bangsa. Ini adalah bagian dari rangkaian seminar Pramunas yang diselenggarakan oleh Kagama. Kami mempersiapkan 13 seminar Pramunas yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, Pak Wamen. Kita membahas berbagai tema yang memang benang merah dari semua tema itu adalah teknologi untuk kemajuan bangsa. Dan hari ini kita berbahagia karena kita akan membahas secara lebih komprehensif apa yang akan kita angkat sebagai bagian dari kontribusi Kagama untuk Indonesia. Saya kira yang penting bagi kita di Kagama saat ini adalah kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, pemikiran, gagasan, dan ide-ide yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Dan di dalam melihat kemajuan bangsa di seluruh dunia ini, kita sudah bisa melihat bahwa kata kunci yang sangat penting bagi kita semua adalah teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa teknologi menjadi sesuatu yang menjadi latar belakang kemajuan di berbagai negara? Saya kira tahun 70-an, 80-an saya ingat sekali ada satu tulisan yang ditulis oleh para ilmuwan di Amerika Latin mengenai pembangunan dalam ketergantungan. Salah satu hal yang mereka angkat adalah memang negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga itu sudah melakukan pembangunan, tetapi pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang itu adalah pembangunan dalam ketergantungan.
Salah satu ketergantungan yang sangat kuat dari negara berkembang terhadap negara-negara pertama atau negara-negara maju itu adalah ketergantungan di bidang teknologi. Itulah sebabnya mengapa negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam, kita berlimpah dengan berbagai sumber daya alam, tetapi kita mempunyai ketergantungan yang sangat kuat di dalam hal teknologi. Sehingga dalam konteks semacam itu, kita ingin untuk menjadi negara yang mandiri, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kita sebut Indonesia maju atau Indonesia emas, tidak bisa tidak kita harus mulai untuk menguasai riset dan teknologi ini sebagai satu modal dasar di dalam menjalankan pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kagama berpandangan bahwa untuk mengembangkan teknologi ini kita harus berbasis pada sebuah nilai-nilai yang betul-betul menjadi pedoman kita dalam pengembangan teknologi. Ada dua nilai penting yang sebenarnya muncul di dalam diskusi-diskusi Kagama terkait dengan teknologi ini. Yang pertama adalah inklusivitas. Jangan sampai teknologi itu justru bisa menyebabkan munculnya ketimpangan dan kesenjangan baru antar warga negara, antar manusia. Sehingga ada yang menguasai teknologi dan ada yang tidak menguasai teknologi, dan itulah yang kemudian menimbulkan kesenjangan-kesenjangan baru, baik itu kesenjangan secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam pengembangan teknologi yang harus kita lakukan adalah teknologi itu harus inklusif, bisa diakses oleh semua dari kita dan juga bermanfaat untuk kita. Itulah sebabnya mengapa teknologi yang harus dikembangkan oleh bangsa ini termasuk Universitas Gadjah Mada adalah teknologi yang bisa mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dan harkat martabat dari manusia Indonesia. Yang kedua, yang penting juga sebagai basis kita dalam mengembangkan teknologi itu adalah keberlanjutan. Kita tidak hanya bisa mengembangkan teknologi hanya untuk kepentingan kita hari ini, tetapi kita harus bisa mengembangkan teknologi itu untuk kepentingan peradaban kemanusiaan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita tidak bisa menerima sebuah upaya pengembangan teknologi yang merusak kemanusiaan kita. Pengembangan teknologi yang kemudian juga merusak lingkungan kita. Oleh karena itu, pengembangan teknologi yang dilakukan oleh bangsa ini harus betul-betul didasarkan pada keberlanjutan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, upaya kita untuk mencapai itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, memerlukan sebuah kolaborasi, sinergi, kerjasama di antara kita, apakah itu universitas, alumni, pemerintah, industri, adalah bagian dari ekosistem besar di dalam kita mengembangkan teknologi. Jadi kita tidak bisa lagi mengembangkan teknologi hanya berdasarkan kepentingan ego sektoral masing-masing. Kita harus mulai menggandeng tangan satu sama lain untuk mengembangkan teknologi sehingga kita bisa maju ke depan. Kami mempunyai beberapa catatan yang penting Pak Wamen terkait dengan pengembangan teknologi kita ke depan. Yang pertama, kita harus jelas arah yang kita tuju itu apa. Titik berangkat kita di mana dan arah kita kemana. Dan kita mempunyai strategi seperti apa. Itu saya kira salah satu hal yang harus kita miliki sebagai bangsa di dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, kita harus bisa melakukan konsolidasi kelembagaan dan pembiayaan. Kita jangan lagi terpecah-pecah lagi. Saya kira ini jadi PR yang penting bagi kita semua. Sekarang ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan kemudian Sains dan Teknologi, dan kita juga ada BRIN. Ini perlu kerjasama untuk memperkuat satu sama lain sehingga betul-betul menjadi satu kelembagaan yang kuat. Pembiayaan juga terpecah di mana-mana dan juga digunakan untuk kepentingan yang beragam. Oleh karena itu sangat penting bagi kita melakukan konsolidasi di bidang kelembagaan dan juga pembiayaan. Catatan yang ketiga yang sangat penting, yang urgen juga kita akan sampaikan
dan mungkin nanti akan bisa disampaikan juga oleh teman-teman sebagai narasumber adalah penguatan sumber daya manusia di bidang riset dan teknologi. Pembangunan manusia Indonesia tidak bisa tidak, kita harus juga membangun sebuah talenta-talenta terbaik di bidang riset dan teknologi yang punya ekosistem yang baik sehingga bisa memberikan sebuah kondisi yang sangat baik bagi mereka untuk pengembangan riset dan teknologi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira itu beberapa hal yang sangat penting yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Menteri atas kehadiran Bapak hari ini yang memberikan pidato kunci seminar. Kemudian pada para pembicara, Mas Ahmad Yunianto, Mas Ayih, terima kasih. Prof. Kuat Triana, ini orang dalam, Ordal ini, dari Universitas Gajah Mada. Semoga kehadiran Pak Kuat Triana bisa memperkuat juga apa yang menjadi harapan kita di dalam pengembangan teknologi ke depan. Ibu Budiastuti Ontowiryo, terima kasih Ibu dari BRIN. Kita harapkan kolaborasi antara Gajah Mada, alumni Kagama dengan BRIN juga bisa berlanjut, dan tentu saja pada moderator kita Ibu Wirastuti Widyas yang pada kesempatan hari ini akan hadir menemani kita semua. Terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sponsor yang membantu terselenggaranya acara ini, dan juga tidak kalah pentingnya ajang seminar ini bisa membahas berbagai hal yang kita menjadi concern kita bersama, dan sekali lagi itu bagian dari cara kita berkontribusi atas persoalan-persoalan kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga Kagama juga berbahagia. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Pak Ari Mubayaran atas sambutannya. Dan sambutan kedua akan disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Fauzan. Yang saya hormati Ketua BPK Kagama, dalam hal ini ada Pak Budi Karya, Pak mantan Menteri kita. Kemudian teman saya Mas Ari Dwipayana, Bli Ari, Sekjen BPK Kagama. Tadi beliau memberi pantun kelihatan memuji. Itu biasanya ada modusnya. Dia 10 tahun meninggalkan kampus, dan dia sekarang mau balik supaya bisa diterima, maka muji saya. Terima kasih Mas Ari. Kemudian Ketua Pengda, Pengcap Kagama seluruh Indonesia, kemudian para narasumber, ada juga para senior di sini yang hadir, ada Dewan Guru Besar, ada Senat Akademik UGM, dan juga para alumni serta Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalan kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rangkaian Munas yang diantaranya diawali dengan seminar yang saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk membuktikan bukan hanya dari sisi wacana tapi secara praksis Universitas Gajah Mada, keluarga besar alumni Gajah Mada selalu berkomitmen untuk berkontribusi besar buat bangsa. Kegiatan seminar nasional ini di dalam rangka menyambut Munas Kagama ke-14 bertema membangun kapabilitas teknologi untuk kemajuan bangsa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Ari Sugito, SSOS MSI.
Dan selanjutnya keynote speech dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Kami persilakan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira juga menjadi perhatian kita. Kalau orang Indonesia mengatakan kemajuan teknologi yang sekarang terjadi, harapan besarnya adalah bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah, bukan menjadi tamu dalam pengembangan teknologi. Untuk mencapai itu memang tidak mudah, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk merebut penguasaan teknologi, jangankan teknologi yang canggih. Dalam kesempatan pertemuan di Magelang, Pak Prabowo mengatakan, Pak Presiden mengatakan, beliau gelisah. Kita ini telah memfasilitasi perdagangan otomotif dari salah satu negara, Jepang umpamanya. Ribuan bahkan jutaan kendaraan yang berasal dari Jepang. Satu sisi kita ini mau ekspor pisang saja, itu ditolak. Fenomena paradoks seperti ini menurut saya tidak boleh lama-lama terjadi. Dan itu saya kira menunjukkan bahwa kita terlalu lama menjadi tamu di negeri sendiri. Dan pada saat ini, melalui Kagama ini menurut saya, kita harus bergandeng tangan, bersinergi untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri. Melihat tampaknya, mudah-mudahan saya salah, tampaknya perguruan tinggi kita ini vakum dalam rangka memproduksi ilmuwan-ilmuwan. Kita ingin adanya pakar yang memiliki kaliber tidak hanya sekedar nasional, tetapi juga internasional. Kami menjadikan Direktorat Kepakaran Indonesia menjadi agenda kami, sehingga ada tempat kita mengadu ketika kita ingin mengatasi persoalan-persoalan khususnya yang menyangkut dunia pendidikan, kebutuhan masyarakat. Beberapa kali dalam pertemuan di tingkat kementerian juga disebut beberapa tokoh yang berasal dari Gajah Mada. Tapi rasanya kami juga masih ingin lebih banyak lagi. Oleh karena itu penting peran kampus ini menciptakan, termasuk juga peran alumni untuk memberikan fasilitas lahirnya expertise para pakar di bidangnya masing-masing, supaya apa? Tidak ketinggalan. Bapak-bapak, supaya komunikasi kita ini lebih elegan, lebih rileks, tanpa harus menggunakan birokrasi. Jujur saja sebenarnya pagi ini ada 3 agenda. Kemudian saya dengar Bu Suning rawuh di tempat ini, saya bilang kalau Bu Suning itu kan memang alumni Gajah Mada, itu jeruk makan jeruk sebenarnya. Oleh karena itu saya hadir ini insya Allah dengan tulus
kami ingin dapat masukan dari Bapak dan Ibu sekalian yang ini semua menjadi sangat penting bagi kami, khususnya dalam rangka memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tentu ini masih banyak kekurangan dan ini saya sengaja karena supaya menjadi gelisah. Kalau gelisah, orang itu kalau gelisah biasanya terus keluar nasihat. Kalau gelisah kok tidak keluar nasihat, oh itu berarti kurang. Saya berharap kekurangan ini akan menimbulkan kegelisahan dan kegelisahan akan melahirkan satu nasihat jalan keluar yang ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon untuk tetap di tempat, Pak Wamen. Mohon untuk tetap di tempat. Silakan tetap di tempat, Pak Wamen. Terima kasih atas keynote speech-nya. Untuk selanjutnya akan diberikan. Ini gunung. Gunung itu kepanjangannya jangan ganggu kalau belum dunung. Jadi jangan mengganggu kalau tidak mengerti. Nah, dan ini nanti ini adalah cenderamata untuk saya yang pertama kali dari Lakana. Selanjutnya ada cenderamata lagi dari Prof. Baikuni kepada Prof. Dr. Fauzan MPD. Ini cendera hati. Silakan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin bisa melihat jingle Munas Kagama. Beliau adalah saat ini sebagai lecturer atau researcher di Department of Geography Information Science di Faculty of Geography Management Bureau UGM University Center Office Bulak Sumur Yogyakarta. Education PhD 2015 Geografi di BSc Physical Geography Faculty of Geography UGM. Kemudian beliau juga banyak berorganisasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Dan saat ini masih sebagai dosen sekaligus sebagai researcher. Kami panggil Ibu Irastuti Pudiarmawati, monggo Bu, silakan. Silakan Pak. Terima kasih banyak.
Itu